Kelihatannya buat pertemuan pertama matematika itu kita bakal langsung ke latihan soal. Soalnya sebenarnya sebelumnya udah pernah apa namanya? Pernah ada materi, cuman nggak sempat nyatet dan hari ini udah ada latihan soal dan kenapa enggak kita langsung aja ke latihan soalnya biar kita bisa ngerjain soal-soal tentang bab awal dari kalkulus. Kelihatannya tuh ini soal-soal diambil dari buku Purcell sekali lagi. Dan kita bakal coba kerjain semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke. Dah. Oke. Selesaikan dan sederhanakan 2x min 2x kuadrat per x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x. Oke. Di sini udah kelihatan kan kita bisa faktorkan yang pembilangnya. Di situ yang ini sama yang ini sama-sama punya 2x kan. Berarti 2x-nya kita bisa keluarkan, hasilnya bakal jadi 2x. Jadi 1 min x, ya kan? Untuk yang bawah, ada yang sama, ya semuanya punya x. Nah berarti x-nya kita bisa keluarkan, difaktorkan keluar. Ya berarti x dikeluarkan, jadi ininya x kuadrat min 2x tambah 1 ya. Nah oke, sesudah itu ada lagi nggak yang bisa kita faktorkan? Yang ini kan bentuknya agak familiar. Sesudah kita faktorkan, kita bakal dapat 2x1 min x per x. Sudah kita faktorkan, bakal jadi x min 1 kuadrat. Ya, nggak percaya buktiin aja. Oke. Oke lah kalau kayak gitu. Sekarang kita tinggal coret-coret, ya kan? Dicoret buat menyederhanakan pecahannya. Nah, cuman sebelumnya kita kelihatannya perlu ngubah sesuatu deh, biar lebih mirip antara bentuk yang atas sama yang bawah. Ini nih, 1 per x. Kita tuh pengen bisa nyoret ini dan ini. Cuman masalahnya si pembilangnya tuh 1 per x. Kita akan butuhnya x min 1 ya. Kita butuhnya x min 1. Kalau kayak gitu ya tinggal keluarin aja minnya ya kan. Berarti min 2x. Terus kalau sesudah dikeluarin minnya, si 1 ini jadi min, terus x-nya ini jadi positif. Ya, berarti x min 1. Tuh. Lanjut kayak biasa. Sekarang bisa dicoret kan? Udah bisa. Coret, coret, terus coret-coret. Mungkin di antara kalian ada yang sadar sesuatu ya. Ini kita nyoret variabel antara pembilang sama penyebutnya. Sedangkan kita nggak tahu variabel yang di bawah ini 0 atau enggak. Dan kalau misalkan 0, ini persamaan nggak apa ya? Tekaci. Persamaan tekaci, jadi nggak bisa. Nah, kalau buat ngakalin itu ya udah kita pasang skenario aja di mana x itu tidak sama dengan 0. Ya. Dan mungkin ada satu lagi, buat satu lagi. Sama x min 1 ini, jadi nggak boleh 0 juga. Nilai x apa yang menghasilkan 0 ketika dikurangi 1? Ya 1, berarti x tidak boleh sama dengan 1 juga. Gitu. Nah, sesudahnya kita bakal dapat suatu bentuk kayak min gitu sih. Min 2 per x min 1. Iya, kelihatannya udah beres. Oke, nomor 1 beres. Selanjutnya. Bentar. Nomor 2. Bilangan manakah yang merupakan bilangan bulat positif terkecil? Bilangan rasional positif terkecil sama bilangan tak rasional positif terkecil. Buat yang ini, kita pertanyaan pertama aja dulu ya. Pertanyaan pertama, bilangan manakah yang merupakan bilangan bulat positif terkecil? Bilangan bulat itu yang kayak gimana sih? Bilangan bulat itu ya 0, terus 1, terus 2, terus 3, terus min 1, terus min 2, terus min 3, terus gitu ya, sampai tak terhingga. Bilangan bulat itu yang istilahnya nggak ada koma-komaan, utuh bilangannya. Bukan dalam bentuk pecahan. Nah, yang ditanya, bilangan manakah yang merupakan bilangan bulat positif terkecil? Positif itu ada di sebelah kanannya 0 kan? Angka pertama yang di sebelah kanan 0 ya 1, udah beres. Jawabannya itu. Buat yang pertama jawabannya 1. 1. Gak enak deh dengan pakai angka aja ya. Tunggu, ini ngerekam gak deh tadi? Iya ngerekam. Oke. Terus yang B, bilangan rasional positif terkecil. Sebenarnya ini kita satuin aja ya sama yang C. Soal jawabannya sama.
Jawabannya nggak ada. Soalnya bayangin aja, misalkan kamu udah nemu suatu bilangan rasional yang rasional atau tak rasional ya, yang udah kecil banget, sampai sekecil-kecilnya kecil, walaupun gitu kamu juga pasti bakal bisa nemuin bilangan yang lebih kecil dari itu. Kok bisa? Ya tinggal bagi dua aja contohnya. Misalkan nih kita punya bilangan rasional 0,0000000 terus sampai 100 kali atau sejuta kali nolnya, terus ujungnya 1, kita masih bakal nemuin sesuatu yang lebih kecil. Ya bilangan tadi aja bagi dua, lebih kecil kan? Itu bakal berulang terus sampai-sampai nggak ada itu yang namanya bilangan rasional positif terkecil atau tak rasional sekalipun. Sama aja, berarti ini nggak ada. Nggak ada. Oke, nomor 2 beres. Nomor 3. Berikan dua bilangan tak rasional yang jumlahnya merupakan bilangan rasional. Oh, nggak bakal lama ini mah. Berikan dua bilangan tak rasional. Oke. Ketika aku bilang bilangan tak rasional, bilangan apa yang udah langsung terbentuk di kepala kalian coba? Kalau aku paling pas lagi ngerjain aku langsung kepikiran min 2. Ya kan? Langsung kepikiran min 2. Kalau begitu, ya udah. Kita jumlahin aja kita apa teh? Min 2. Tadi aku bilang apa? Min 2 atau akar 2 ya? Akar 2. Akar 2, Ding. Yang kupikirin itu akar 2. Ya udah kalau misalkan akar 2 kan bilangan tak rasional. Ya udah berarti kita jumlahin aja min akar 2 ditambah akar 2. Hasilnya 0. 0 bilangan rasional kan? Ya iya, beres. Atau kalau kalian kepikiran sesuatu yang lain kayak pi ya, kayak pi, kita bisa kayak tadi aja, min pi ditambah pi, hasilnya 0 juga. Ya udah, beres. Ini pertanyaan kejawab. Terus yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, sejenis pohon di California tingginya sekitar 270 kaki dan diameternya rata-rata sekitar 16 kaki. Oke. Setiap tahun pertumbuhan pohon ini membentuk cincin atau growth ring sebesar 0,004 kaki. Taksirlah pertambahan volume batang pohon ini dalam setahun. Oke. Bakal coba. Oke. Kalau aku lihat ya di kunci jawaban di panduannya, atau mungkin kalian juga mikirin solusi yang sama, kalian bisa ngukur volume si batang pohon di akhir sesudah bertambah 0,004, terus ngitung volume batang pohon sebelum ditambah 0,0004 dan dikurangi selisihnya. Nah, itu kalian bakal ketemu. Cuman yang kulakuin dan satu metode yang kutemuin di buku itu juga dengan lihat dulu nih sini. Kita punya pohon ya, ceritanya nih pohon 270 kaki, 70 foot. Terus tampak atasnya kayak gini. Nah, gitu. Batangnya kayak gini, terus bertambah. Nah, gini ya kan. Sorry kurang rapi, aku nggak ada alat buat bikin lingkaran sempurnanya, tapi biarlah. Pokoknya kebayang ya kayak gini. Nah, aku tuh cara yang kupakai itu kita kayak potong terus dikupas. Jadi akhirnya memanjang si kulit pohonnya itu, si pertambahan kulitnya itu. Ya gitulah penting. Ya. Jadi kita tuh menyikapi ini tuh kayak si kulit pohon ini berbentuk persegi panjang sesudah dikupas. Persegi panjang yang panjang banget. Nah, dari situ kita sebenarnya udah bisa sih. Tinggal hitung volumenya aja nih persegi panjang ini. Oke. Kalian mungkin langsung mikirin sesuatu kayak kulit batang yang ada di luar, yang di sini, dan kulit batang yang ada di dalam beda. Terus gimana tuh? Ya, kalau di urusan ini mah kita sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan, soalnya bertambahnya juga cuma 0,004 ya kan. Nggak terlalu signifikan antara perbedaan batang dalam dan batang luar, makanya kita bisa abaikan itu. Seenggaknya buat ngitung ini gitu, buat ngitung panjang keliling lingkarannya. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalkan kita kupas, bentuknya bakal kira-kira kayak gini. Jadi persegi panjang, terus ini tinggi pohonnya. Terus sampai sana. Nah, gitu. Oke, buat panjangnya apa sih? Ingat ya, kita ngupas si kulit pohon ini jadi membentang. Nah, buat panjangnya itu ini apa itu?
Ya keliling, berarti 2 pi R. Kalau buat ininya sendiri gimana? Tebalnya ini. Nah kan udah bilang tadi. Pohon ini membentuk cincin setebal 0,004 kaki. Berarti yang tebalnya ini 0,004. Ya. Nah, terus yang ini gimana? Yang panjangnya ini tuh sampai sana. Nah ini tinggi pohonnya. Ini tinggi pohonnya yang tadi disebutin berarti 270. Ya 270 kaki ya. Oke. Kita langsung nemu pertambahan dari volumenya. Tinggal kaliin semua kayak volume itu. Volume persegi panjang. Bukan persegi panjang deh, balok. Berarti 2 pi R. R-nya berapa? Rata-rata. Jari-jarinya 16. Enggak, 16 per 2. Ya. Soalnya diameternya 16 kaki, jari-jarinya berarti setengahnya dari itu. Berarti 2 pi dikali 8 dikali 0,004 dikali 270. Kalau kalian hitung di kalkulator, gue juga menghitung sekarang. Kalau kita hitung hasilnya 2 pi dikali 8 dikali 0,04 dikali 270. Hasilnya itu bakal 54,3. 54,3 foot cubic ya. Ingat ini volume. Oke. Ya, kita udah nemu jawaban yang kita mau. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Oke, kita screenshot dulu soalnya. Tentukan himpunan solusi persamaan berikut. Nyatakan jawaban Anda dalam notasi himpunan dan notasi selang. Lalu gambarkan grafiknya. Kalau begitu kita bakal tempel dulu soalnya di sini. Ya, gini. Oke. Oke, kalau buat yang ini bisa nggak kita faktorkan ini si persamaan itu buat mencari pembuat nolnya dan batas-batasnya? Bisa ini kita faktorkan. Cara aku memfaktorkan yang ini tuh caranya gini. Kita pengen mencari pembuat nol ya kan? Pembuat nol. Angka apa yang kita masukin ke sini, ke persamaan ini yang bisa menghasilkan nol di akhirnya? Kita coba dari yang paling kecil dulu dia. 1. Kita coba 1. X sama dengan 1. Ya. Coba ya. 1 pangkat 3, 1. X pangkat 2 min kurangi X pangkat 2, 1. Min X 1 tambah 1. 1 kurang 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Ini 0. Berarti benar nih. Ini benar. Kita pakai ini. Oke. Kita punya X sama dengan 1. Berarti kalau kita pindahin satunya ke ruas kiri, berarti X min 1 sama dengan 0. Ya. Nah, sesudah kita ketemu ini, kita bisa langsung faktorkan X min 1 dari persamaan yang tadi kita punya. Ya, caranya gini. Kita kan punya persamaan X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Ya. Kita akan bikin garis. Aku lupa ini namanya nama tekniknya, teknik apa. Pokoknya gini lah. Gini. Terus kita bakal lihat konstanta atau variabel ya. Pokoknya angka yang ada di sebelah sini apa itu aku lupa lagi. Pokoknya kita lihat angka di sini. Ini berarti 1, ini min 1, ini min 1 sama ini 1 ya kan. Nah, semua angka-angkanya itu kita kebawahin. Ini 1, ini min 1, ini min 1 sama ini 1. Ingat, hasil yang kita tahu menghasilkan 0 tuh X sama dengan 1. Nah, kita taruh 1 di sini. 1 aja ya. Oke. Yang bakal kita lakuin kayak gini. Ini agak terlalu bawah deh. Kayaknya kita naikin dulu ke atas biar nggak menghabisi tempat. Nah, gitu. Caranya kita turunin angka yang pertama ke bawah. Oke. Nah, yang angka di bawah ini kita kalikan sama yang ini, sama hasilnya yang tadi kita tahu. 1 kali 1, nah hasilnya simpan di sini. Di sebelah kanan atasnya. 1 kali 1, 1. Nah, habis itu operasiin di sini. Min 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 0. Nah, sesudah ini caranya sama kayak tadi. Ini kaliin ke sini, hasilnya ke sini. 0 kali 1, 0. Operasiin yang ini, min 1 kurang 0, ya min 1. Lagi, min 1 dikali 1 berarti min 1. Terus hasilnya kita simpan di sini.
1 kurang 1, 0. Oke. Selanjutnya, kita bakal ubah lagi angka-angka ini ke dalam bentuk persamaan. Persamaan atau apa ya? Apa namanya teh? Polinomial. Ya, polinomial. Kita bakal ubah ini ke bentuk polinomial. Caranya, sesudah kita itu kan, kita operasikan tadi, lihat derajatnya berapa? X pangkat 3, ya kan? Pangkatnya 3. Nah, di bawahnya, X-nya bakal berkurang. Pangkat X-nya bakal berkurang, jadi X pangkat 2, terus ini min X kuadrat jadi X pangkat 1, cuman gara-gara dikali 0 nggak usah kita tulis. Terus min X, X ini pangkatnya 1 ya kan, terus ini dikali min 1 berarti min, tunggu, ini X-nya pangkat 1, kita kurangi, berarti pangkat 0 ya kan, berarti 1. Ya gitu. Jadi sekarang sesudah diolah, kita bakal dapat polinomial yang bentuknya tuh kayak X min 1. Nah, X min 1 ini dari yang tadi ya, dari persamaan yang awal, kita nyari 1 dan itu bisa menghasilkan 0. Terus kita juga tahu, sudah dihitung, bakal jadi X pangkat 2 min 1 lebih besar dari 0. Oke, kalau kayak gitu. X pangkat 2 min 1 ini kita bisa uraikan kan? Jadi X min 1, terus X plus 1, bisa dari 0. Bisa kan? Terus ini X min 1 ini kita bisa satukan. Nah, gitu ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bilangan apa aja yang bisa jadi pembuat 0. Ya. Yang jadi pembuat 0 itu, kita lihat aja. Yang pertama, X min 1 dari persamaan yang ini sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Terus satu lagi, X plus 1 sama dengan 0. Berarti ininya minus 1. Ya kan? 1 minus ini. Nah, gitu. Berarti buat pengujiannya, kita bisa taruh di sebuah garis bilangan. Dengan batas minus 1, terus batas 1. Sisanya kita tinggal ngetes masing-masing daerah. Di sini, dan di sini. Angka-angka apa aja yang ada di sana. Dan dimasukin ke persamaan awal. Yang ini. Lihat mana yang menghasilkan negatif, mana yang menghasilkan positif, dan itu bakal jadi hasil akhir kita ya. Kita perhatiin satu-satu daerahnya nih. Kita coba yang di tengah. Min 1 apa bilangan yang ada di antara min 1 dan 1? 0 ya kan? Oke, kita coba masukin 0 ke sini. Ke persamaan yang ini. 0 kurang 1 min 1 dipangkatkan 2 plus 1 ya kan? Terus 1 dikali 0 tambah 1. 1 dikali 0 tambah 1 berarti 1 kali 1. Ini positif. Ini positif. Terus kita uji angka yang di sebelah sini. 2 contohnya. Kita masukin 2 ke sini ya. 2 kurang 1. 2 kurang 1 tentu 1 pangkatin 2. Terus 2 tambah 1 3. Berarti 1 ke 3 positif. Oke, di sini positif juga ternyata. Terus di sebelah kiri, apa yang di sebelah kiri? Min 2. Oke, kita coba min 2 ya. Min 2 min 1 berarti min 3 kuadrat dikali min 2 tambah 1 min 1. Berarti ini 9, terus ini min 1. Hasilnya negatif. Yaudah, berarti di sini negatif. Oke, yang kita cari positif atau negatif? Kita lihat lagi polinomial kita, persamaan kita. Kita pengen sebelah kiri ini itu lebih besar dari 0. Apa yang lebih besar dari 0? Ya positif ya kan. Berarti kita mau angka-angka yang jadi penyelesaiannya kita tuh ada di sebelah sini. Terus sampai sana gitu ya. Kalau kita tulis itu bakal bisa kayak gini. Min 1,1 atau 1 hingga tak hingga. Gitu ya. Ya gitu kelihatannya. Atau kita bisa simpen kayak min 1 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 1. Ya gitu. Kita bisa sajikan lewat gambar, kita bisa sajikan lewat apa itu namanya. Pokoknya aku lupa. Pokoknya kayak gini. Mungkin harus diingat-ingat lagi nanti. Tapi ya intinya kita dapat jawabannya lah. Kita punya 2 daerah penyelesaian.
Oke, sesudah itu kita punya soal apa lagi? Nomor berapa? Nomor 6. Selesaikan persamaan berikut. 2,99 kurang dari sama dengan 1 per X kurang dari 3,01. Sederhana aja. Kita coba ya. Oke, 2,99 kurang dari sama dengan 1 per X kurang dari 3,01. Oke. Pertama, kita tuh pengen si X ini pindah ke sini. Pindah ke dua ruas, dikalikan ke semua ruas biar si satunya sendiri. Biar si X-nya bisa di atas gitu. Dan satu pertanyaan yang mungkin kalian ajukan, X ini berapa sih? Kalau misalkan negatif berarti ini tandanya harus diubah dong. Kalau misalkan 0 berarti undefined dong. Ya nggak bisa gitu juga. Kita lihat persamaannya itu sendiri, konteks persamaannya itu sendiri. Angka di sini. Angka di sini itu berada di antara 2,99 dan 3,01, ya kan? Berarti otomatis si 1 per X ini pasti positif. X ini pasti positif juga dong kalau kayak gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kita bisa langsungin aja. Kita kali X semuanya. Ini dikali X, ini dikali X, ini dikali X. 2,99 dikali X itu berarti 2,99 X tentunya. Lebih kecil sama dengan 1, ya kan? X dikaliin 1 per X itu 1. Ini 1 berarti. Terus ini 3,01. Sorry, 3,01 dikali X berarti 3,01 X. Hampir ketinggalan. Oke, kita bisa pisahin kedua ke dalam dua persamaan. Pertama kita yang ini dulu deh. Yang di sebelah sini dulu. Berarti setelah dipisahin bakal jadi 2,99 X kurang dari sama dengan 1. Untuk X-nya itu sendiri 1 per 2,99. Oke, udah. Sekarang kita coba yang ini. Jadi itu ketutupan. Ini kita hapus bisa nggak sih? Nah, udah bisa. Sekarang kita coba yang itu. 1 kurang dari 3,01 X. Berarti X-nya 3,01-nya kita bisa bagi ke ruas kiri, berarti 3,01. Beres ini jawabannya. Terus selanjutnya 67. Nomor 7 mana nomor 7? Nomor 7, selesaikan persamaan berikut 5 tambah 2 per X lebih dari 1. Oke, lanjut. Lanjutkan di sebelah sini. Mana? Ini. Selesaikan persamaan berikut. Nilai mutlak dari 5 plus 2 per X lebih besar dari 1. Sifat persamaan nilai mutlak. Ketika kita punya suatu bentuk ya, sesuatu, misalkan nilai mutlak dari B lebih dari 1, aturannya pasti gini. B kurang dari min 1 atau B lebih besar dari 1. Selalu gini. Kita bakal pakai sifat ini ke persamaan, kenapa ngomong persamaan terus? 5 tambah 2 per X ya. Kita bakal ganti B-nya sama 5 tambah 2 per X. Gampang, 2 per X lebih besar dari 1. Oke, udah gini gimana? Kita bisa pindahkan satunya ke sebelah kiri biar bisa jadi 0. Berarti 5 kurang 1, 4. Ditambah 2 per X. Samakan penyebut. 4X ditambah, ini jangan lupa nih, 0. 4X ditambah 2 deh. Benar nggak sih? Iya benar. Bisa dari 0. Terus, buat ini, kita bisa kalikan kedua ruas dengan X kuadrat. Ini kali X kuadrat, ini dikali X kuadrat. Ruas kiri dikali X kuadrat bakal jadi X 4X plus 2. Lebih besar dari 0. Nah, udah kayak gini kita bisa langsung hitung gara-gara kedua bentuk ini
Itu kita bisa anggap membuat 0. Gara-gara batasnya 0, entah ini 0 atau entah ini 0. Oke, titik pertama pasti X-nya sama dengan 0. Yang ini, soalnya 0 dikali sesuatu di sini pasti hasilnya menjadi 0 juga. Nah, terus ini 4X plus 2. 4X plus 2 sama dengan 0. Kalau misalkan X-nya bukan 0 di sini ya, berarti pembuat 0-nya sama dengan min 2, X sama dengan min setengah. Oke, ada dua titik yang kita temuin di sini ya, min setengah. Kita buat garis bilangannya, set min setengah. Terus di sini 0. Kita uji masing-masing daerahnya. Daerah di sini, sini, sini. Kita uji daerah yang sebelah kanan dulu deh ya. Di sebelah kanannya 0 ada apa? 1, ya kan? 1. Kita masukin 1 ke persamaan yang ini. 1 dikali 4 kali 1, 4, ditambah 2, 6. 1 kali 6, 6. Berarti positif ini ya. Terus daerah yang di sebelah kiri itu apa? Yang di sebelah kirinya min setengah. Min 1 ya kan? Kita coba masukin ke sini. Min 1 dikali 4 dikali min 1 itu min 4. Min 4 ditambah 2 itu min 2. Ini min, ini juga min. Berarti ini plus. Terus apa yang ada di antara min setengah sama 0? Min seperempat. Boleh lah kita coba ya. Sesudah dimasukin ke sini, X-nya jadi min seperempat. Berarti min seperempat dikali 4 dikali min seperempat berapa? Min 1 ya kan? Min 1 ditambah 2, positif 1. Ini positif, ini negatif. Nah gitu ya. Terus yang kita cari apa? Kita cari yang lebih besar dari 0 atau positifnya. Ya udah, berarti penyelesaiannya tuh ke sini, ke sini. Ya udah, beres. Oh iya, aku lupa bilang. Kenapa kita kaliin dengan X kuadrat dan bukan X? Kan kita pengen ngilangin ini loh ya. Tapi enggak, sebenarnya enggak gitu. Kita tuh masih pengen X tuh sebagai pembatas. Dimana ketika X itu, X ini nggak bisa bernilai 0. Jadi kita harus pakai sebagai pembatas juga. Kalau misalkan X ini jadi 0, itu bakal undefined ya kan. Nggak ada bilangan yang bisa dibagi 0. Jadi kita masih pengen bikin X itu sebagai batas. Kalau misalkan kita kaliin yang tadi cuman dengan X doang, X-nya bakal hilang. Dan kita cuma punya satu titik doang. Makanya kita pengen X-nya itu sebagai batas dengan cara ngaliin si ini pakai X kuadrat biar X-nya masih ada sebagai batas gitu. Oke, selanjutnya sama kayak tadi, kali ini skenario kedua ya. 5 plus 2X itu lebih kecil dari min 1. X-nya gak rapi banget. Nah ini, iya benar. Oke, kayak tadi min satunya kita pindahin jadi 6 plus 2 per X lebih kecil dari 0. Samakan penyebut, 6X tambah 2 dikali X kuadrat berarti jadi X dalam kurung 6X tambah 2. Terus kita punya dua nilai X, ada 0, terus ada 1/3 ya. Dari 6X plus 2 sama dengan 0 itu X sama dengan 1/3. Itu. Terus kita bikin garis bilangan kalau udah kayak gitu. Garis bilangan yang batas-batasnya tuh, 1/3 lagi min 1/3. Sini min 1/3, terus di sini 0. Kayak tadi, cek satu-satu. Di sebelah kanannya 0 ada apa? Ada 1. Oke, kita masukin sini. 1 dikali 6 kali 1, 6 kali 1, 6. Tambah 2, 8. 8 kali 1, ya positif. Ini positif. Terus yang ada di samping kiri, di sebelah kirinya min 1/3, min 1. Kita masukin sini. Min 1 dikali 6 kali 1, 6 kali min 1, min 6. Min 6 tambah 2, negatif. Dikali negatif 1 itu positif. Terus yang di sini, yang di tengah-tengah misalkan min 1/4 lagi. Berarti min 1/4 dikali 6 dikali 1/4 itu 6/4, 3/2 ya. 1,5. Min 1,5, ingat ditambah 2. Itu hasilnya bakal jadi min 1/4, 2 kurang 1,5 berarti 0,5, berarti positif dan negatif bakal jadi negatif. Kita pengen apa? Kita pengen yang lebih kecil dari 0. Berarti penyelesaiannya ini loh. Oleh karena itu hasil akhirnya bakal kayak X kurang dari
min setengah, atau bisa nggak sih kayak gini? Atau X itu ada di antara min 1/3 dan 0, atau X itu lebih besar dari 0. Jadi ada 3 daerah di sini. Ada ini, ada ini. Oh, lupa nggak ambil. Nah ini, terus ada ini. Ya, kelihatannya begitu deh. Ada yang ketinggalan nggak? Kelihatannya udah. Buset, udah setengah jam. Oke, buat sekarang udah dulu. Buat 2 soal terakhir aku bakal bikin di video yang berbeda. Soalnya ini udah lumayan lama. Ya udah, makanya kita bikin yang baru aja ya.